Hai semuanya, selamat datang kembali di Planet Milan. Dan seperti biasa, ada beberapa kabar terupdate yang sudah kami rangkum untuk kalian semua, termasuk seputar transfer Carles de Ketelaere dan pembicaraan Milan dengan Tottenham Hotspur, serta nama-nama baru yang muncul ke permukaan yang sepertinya memiliki potensi untuk bergabung dengan Rossoneri. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana, kita awali video hari ini dengan beberapa informasi resmi yang dirilis Milan beberapa hari terakhir. Yang pertama, Milan merilis jersey tandang baru mereka untuk musim kompetisi 2022-2023. Jersey berwarna putih buatan Puma ini mengambil inspirasi 7 gelar Liga Champions Rossoneri. Seragam tandang warna putih AC Milan sangat identik dengan beberapa gelar dan laga final yang pernah dilalui AC Milan. Seperti pada tahun 1963 ketika Milan menjadi tim Italia pertama yang mengangkat Piala Klub Juara Eropa. Milan juga mengenakan jersey warna putih ketika mereka memenangkan Liga Champions ke-7 mereka di Athena 2007 silam. Garis-garis merah yang melintang horizontal di tengah jersey mewakili 7 kemenangan Liga Champions Rossoneri. Dari jersey kita beralih ke pertandingan pramusim, di mana Milan baru-baru ini merilis pernyataan resmi bahwa mereka akan mengakhiri pramusim di Italia dengan bertandang ke Stadio Menti untuk menghadapi tim Serie C Vicenza pada 6 Agustus mendatang. Pertandingan persahabatan terakhir kedua tim terjadi pada September 2022. Ketika itu Milan menang 5-1 di Milanello. Ada juga beberapa sejarah Serie A yang menarik di antara kedua tim, seperti kemenangan melawan Vicenza pada 25 April 1999. Berkat gol dari Bierhoff dan Leonardo memastikan kemenangan yang membantu Milan dalam perjalanan mereka menuju gelar Liga ke-16 mereka di Serie A. Dan yang terakhir, Milan secara resmi melepas kapten Rossoneri Valentina Giacinti secara permanen. Striker timnas wanita Italia tersebut sebelumnya dipinjamkan Milan ke Fiorentina selama 6 bulan setelah terlibat perselisihan dengan pelatih AC Milan Woman Mauricio Ganz. Kini striker 28 tahun itu meninggalkan Milan dan akan menjadi bagian skuad AS Roma secara permanen dan telah menaikkan kontrak hingga Juni 2025. Valentina Giacinti sejauh ini telah mengumpulkan 233 penampilan dengan catatan 182 gol di Serie A Femminile. Ia juga memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi teratas untuk tim wanita di Italia itu selama 3 musim. Giacinti meninggalkan jejak sejarah di Milan sebagai pemain wanita pertama yang mencapai 50 gol dalam seragam Rossoneri. Selanjutnya, mari kita beralih ke segmen bursa transfer. Dan sebagai permulaan, mari kita awali dengan Milan yang dikabarkan memberikan ultimatum kepada klub Bruges terkait transfer Carles de Ketelaere. Seperti dikutip dari Football Italia, Milan telah memutuskan bahwa pembicaraan untuk de Ketelaere tidak akan diperpanjang lebih dari minggu ini. Jika kesepakatan tidak tercapai pada saat itu, Rossoneri akan fokus pada target lain, karena mereka hanya menyisakan beberapa minggu lagi dimulainya musim kompetisi Serie A. Milan dilaporkan menyodorkan proposal senilai 32 juta euro atau sekitar 490 miliar rupiah, termasuk variabel tambahan. Mereka bisa saja menaikkan tawaran untuk memuluskan operasi menggait pemain berbakat Belgia itu, tetapi angkanya tidak akan tinggi. Selain itu, Football Italia turut melaporkan bahwa pertemuan Paolo Maldini dan Ricky Massara dengan perwakilan klub Bruges beberapa hari lalu tidak hanya membahas transfer de Ketelaere, tetapi Milan juga memanfaatkan pertemuan itu untuk meminta informasi mendalam tentang pemain klub Bruges Noah Mbamba. Pemain Belgia berusia 17 tahun itu adalah seorang gelandang bertahan dan mulai masuk ke tim utama klub Bruges. Kontraknya akan berakhir tahun depan pada 2023. Tetapi untuk saat ini dia dianggap sebagai aset dan klub Bruges tidak berniat melepasnya. Milan kemungkinan akan terus mengawasi Mbamba, mengevaluasi perkembangannya dan mungkin akan mempertimbangkan kepindahannya di masa depan. Sementara itu, Tuttosport melaporkan bahwa Milan saat ini sudah menempatkan Hakim Ziyech sebagai rencana alternatif andai gagal mendapatkan de Ketelaere. Chelsea ingin menjual pemain internasional Maroko itu secara langsung atau dengan status pinjaman dengan kewajiban membeli sebesar 25 juta euro. Tetapi Milan ingin mendorong kesepakatan peminjaman hanya dengan plus opsi pembelian. Dan terkait gaji Ziyech yang berada di angka 6 juta euro per musim, ada pembicaraan yang telah dibangun antara kedua tim, di mana Chelsea bisa menutup sebagian gajinya.
Selanjutnya ada kabar terbaru terkait pembicaraan antara Milan dan Tottenham Hotspur mengenai potensi kesepakatan yang melibatkan kedua tim. Sky Italia seperti dikutip dari Milan News melaporkan bahwa hari Jumat kemarin Direktur Tottenham Hotspur Fabio Paratici mengunjungi Casa Milan untuk melakukan pertemuan dengan manajemen Rossoneri. Topik utama dalam pembicaraan itu adalah potensi kesepakatan untuk Yapet Tanganga, bek tengah milik Tottenham Hotspur yang saat ini terus dikaitkan dengan Milan. Belum ada informasi detail seperti apa hasil dari pertemuan tersebut, tetapi itu bisa digambarkan bahwa ada minat yang benar-benar nyata dari Milan untuk mencoba mengamankan tanda tangan Tanganga di bursa transfer musim panas ini. Sumber yang sama turut melaporkan bahwa selain Tanganga, pertemuan tersebut juga membahas beberapa nama. Yang pertama adalah Tanguy Ndombele, gelandang asal Prancis yang tidak menjadi bagian dari rencana Antonio Conte. Profil sang pemain cukup mewakili kebutuhan Milan yang membutuhkan tambahan tenaga di sektor lini tengah untuk menutupi kepergian Frank Kessie. Nama kedua adalah Sergio Reguilon. Bek kiri asal Spanyol itu juga tidak masuk rencana Antonio Conte. Ia bisa menjadi opsi menarik bagi Milan untuk menjadi pesaing bagi Theo Hernandez. Dan masih harus dilihat apakah ada pembicaraan lanjutan terkait potensi bek kiri itu datang ke San Siro, yang sekaligus bisa membuka pintu bagi Milan melepas Fode Ballo-Touré. Nama terakhir adalah Pape Matar Sarr. Pemain internasional Senegal berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak dengan Tottenham pada Agustus tahun lalu, tetapi kemudian dipinjamkan kembali ke Metz hingga akhir musim 2021-2022 sebagai bagian dari kesepakatan. Sekarang sang pemain telah kembali ke Tottenham, tetapi ada tanda tanya besar apakah ia akan mendapatkan jaminan waktu bermain. Profilnya cukup mewakili kebutuhan Milan untuk lini tengah, jadi Paolo Maldini dan Massara mungkin akan mencoba membuka diskusi lebih lanjut terkait potensi untuk memboyongnya dengan status pinjaman. Kabar selanjutnya datang dari rencana pembaharuan kontrak Sandro Tonali dan Fikayo Tomori. Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan sedang dalam proses untuk memberikan kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan untuk kedua pemain tersebut. Musim panas lalu, Tonali mengurangi gajinya sepertiga menjadi 1,2 juta euro untuk memfasilitasi kedatangan permanennya dari Milan ke Brescia. Dan sejak saat itu ia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dan sekarang Milan akan menghadiahinya dengan kenaikan gaji yang substansial, bahkan 3 kali lipat dari apa yang ia dapatkan sekarang. Agen Tonali Giuseppe Rizzo juga telah dikabarkan terlihat di Casa Milan hari kemarin untuk membahas perpanjangan kontrak kliennya. Selain Tonali, Milan juga akan berupaya memperpanjang kontrak Tomori yang akan berakhir 2025 mendatang. Sumber tersebut menuturkan bahwa Tomori kemungkinan akan mendapatkan kenaikan gaji menjadi 3,5 juta euro per musim, atau 2 kali lipat dari gaji yang ia dapatkan saat ini. Kabar menarik lainnya datang dari pertemuan Milan dengan agen Giuseppe Rizzo menyangkut kontrak baru Sandro Tonali. Karena selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga terlibat diskusi tentang Davide Frasetti dari Sassuolo, salah satu klien BP Rizzo lainnya. Davide Frasetti saat ini terus dikaitkan dengan AS Roma, tetapi pembicaraan antara Roma dan Sassuolo telah terhenti untuk sementara waktu. Kedua klub belum mencapai kesepakatan sehingga Milan mencoba untuk masuk dalam perlombaan. Milan sebenarnya mengejar Renato Sanchez, tetapi PSG juga memburunya, sehingga Frattesi bisa menjadi opsi alternatif yang menarik bagi Milan, terutama mengingat sang pemain merupakan pemain lokal Italia dan sudah sangat mengenal atmosfer Liga Italia. Frattesi memiliki kontrak dengan Sassuolo hingga 2026 dan kesepakatan peminjaman berbayar plus opsi pembelian mungkin bisa menjadi formula untuk memfasilitasi kepergiannya dari Nero Verdi menuju Rossoneri.